Mengatakan tidak mungkin adalah salah satu hal tersulit yang harus kita lakukan, terutama ketika kita tidak ingin mengecewakan orang lain atau merasa bersalah. Banyak dari kita yang merasa terpaksa mengiyakan permintaan atau ajakan karena takut merusak hubungan, dianggap tidak peduli, atau karena merasa terbebani dengan rasa tanggung jawab. Padahal, kemampuan untuk berkata tidak adalah bagian penting dari menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup kita. Menolak permintaan tidak berarti kalian tidak peduli. Justru sebaliknya, itu bisa menunjukkan bahwa kalian tahu batasan diri dan apa yang menjadi prioritas kalian. Kita akan membahas 5 cara efektif untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Jadi, siap-siap untuk memperkuat diri kalian dengan strategi baru yang akan membantu kalian menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Let's talk about it. Yang pertama, kenali dan hargai batasan diri. Sebelum kalian bisa mengatakan tidak dengan percaya diri, penting untuk memahami batasan diri kalian terlebih dahulu. Mengenali apa yang kalian bisa dan tidak bisa lakukan adalah langkah pertama untuk merasa nyaman dalam menolak sesuatu. Ketika kalian tahu kapasitas dan prioritas kalian, lebih mudah untuk menentukan apakah kalian harus mengatakan ya atau tidak. Menghargai batasan diri berarti memahami bahwa kalian juga memiliki hak untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau keadaan kalian saat ini. Misalnya, jika kalian sudah terlalu banyak pekerjaan, penolakan permintaan tambahan bukanlah hal yang egois. Sebaliknya, itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan waktu kalian. Dengan memahami batasan ini, kalian akan merasa lebih nyaman dan kurang merasa bersalah ketika harus berkata tidak. Yang kedua, gunakan bahasa yang tegas tetapi tetap sopan. Ketika kalian memutuskan untuk mengatakan tidak, pastikan untuk menggunakan bahasa yang tegas tetapi tetap sopan. Bahasa yang tegas menunjukkan bahwa kalian serius dengan keputusan kalian. Sementara kesopanan memastikan bahwa orang lain tidak merasa tersinggung. Mengatakan tidak perlu kasar atau tajam, cukup sampaikan dengan jelas dan ringkas. Misalnya, kalian bisa mengatakan, maaf, saat ini aku tidak bisa membantu karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Atau, terima kasih sudah memikirkan aku, tapi aku harus menolak tawaran ini. Dengan cara ini, kalian bisa menunjukkan bahwa kalian menghargai permintaan mereka, tetapi juga tegas dengan keputusan kalian. Ini akan membantu mengurangi rasa bersalah karena kalian tetap menghormati perasaan orang lain. Yang ketiga, berikan alternatif jika memungkinkan. Salah satu cara untuk membuat penolakan terasa lebih ringan adalah dengan menawarkan alternatif. Dengan memberikan solusi lain, kalian menunjukkan bahwa kalian tetap peduli dan ingin membantu meskipun tidak bisa memenuhi permintaan secara langsung. Ini bisa berupa merekomendasikan orang lain yang lebih tepat, menawarkan waktu lain, atau memberikan saran yang bisa membantu mereka. Contohnya, jika seorang teman meminta bantuan kalian untuk mengerjakan sesuatu, tapi kalian benar-benar sibuk, kalian bisa mengatakan, aku tidak bisa bantu sekarang, tapi mungkin kamu bisa mencoba cara ini atau meminta bantuan si X. Nah, memberikan alternatif menunjukkan bahwa kalian tetap berpikir positif dan proaktif, sehingga orang lain akan lebih mudah menerima penolakan kalian tanpa merasa tersinggung. Yang keempat, jangan terlalu banyak memberi alasan. Ketika merasa bersalah karena menolak sesuatu, orang kecenderungan memberikan terlalu banyak alasan atau penjelasan untuk mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain. Namun, terlalu banyak alasan justru bisa membuat kalian terlihat kurang yakin dengan keputusan kalian. Cukup berikan alasan yang singkat dan jelas tanpa perlu bertele-tele. Misalnya, cukup katakan, maaf, aku tidak bisa datang karena ada urusan lain. Atau aku tidak bisa menerima tawaran ini karena saat ini fokusku ada di tempat lain. Nah, dengan memberikan jawaban yang singkat, kalian menunjukkan bahwa keputusan kalian sudah final dan tidak terbuka untuk diperdebatkan. Ini juga membantu kalian untuk tidak terjebak dalam perasaan bersalah yang berlebihan. Yang kelima, latih diri untuk merasa nyaman dengan penolakan. Seperti keterampilan lainnya, kemampuan untuk mengatakan tidak juga perlu dilatih. Mulailah dengan hal-hal kecil yang tidak terlalu berat, seperti menolak ajakan nonton film ketika kalian sebenarnya ingin beristirahat di rumah. Semakin sering kalian melakukannya, semakin nyaman kalian akan merasa dengan penolakan tersebut. Penting juga untuk mengingatkan diri sendiri bahwa menolak bukan berarti egois atau tidak peduli. Ini adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kalian tidak terbebani dengan terlalu banyak hal. Dengan latihan,
maka kalian akan semakin percaya diri untuk mengatakan tidak dengan cara yang tepat dan tanpa merasa bersalah. Mengatakan tidak memang tidak selalu mudah, tetapi dengan memahami batasan diri, menggunakan bahasa yang tegas namun sopan, memberikan alternatif, tidak memberi terlalu banyak alasan, dan melatih diri untuk merasa nyaman dengan penolakan, maka kalian bisa belajar untuk menolak tanpa rasa bersalah. Ingatlah bahwa kalian berhak untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan mental kalian. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak demi kebaikan diri sendiri. Jadi, mulailah dari sekarang dan lihat bagaimana hidup kalian bisa menjadi lebih baik dan lebih teratur dengan kemampuan ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasia.